Bu Ipon, kan Ibu Ipon lagi mau cari kunci. Makanya nih saya ajak sini. Lihat-lihat kunci. Kunci apa berarti? Kunci hati. Kunci hati. Sebenarnya gue carinya juru kunci loh. Juru kunci. Nah, juru kunci juga bisa sih ada. Itu nih juru kunci kan? Juru kunci apa? Kebahagiaan dan kesuksesan. Wah, juru kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Buat teman-teman, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses. Nah, saya lagi temenin Bu Ipon nih. Lagi cari kunci. Nah, kebetulan kita ada di Kenari Jaya. Yes. Nah, Rajanya kunci ya. Rajanya kunci. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Bu Ipon sambil cari-cari udah kunci. Saya kebetulan janjian juga mau ambil lah. Take your time. Iya, tapi saya tanya ya, kunci apa yang lagi bagus ya? Nanti kita ini lagi Bu Ipon ya. Tolong Tanya. kasih tahu saya Iya. kunci kebahagiaan dan kunci sukses itu apa? Kunci kebahagiaan dan kunci sukses. Siap. Sip. We'll be right back. Teman-teman, saya ngobrol dulu. Bu Ipon, gue lihat dulu. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, saat ini saya lagi nemenin teman saya nih, Bu Ipon, lagi lihat-lihat kunci. Nah, kita ada di Kenari Jaya. Nah, saat ini saya juga langsung ngobrol sama presidennya Kenari Jaya. Yes, ada Bapak Hendra. Apa kabar Pak Hendra? Baik, Wah. baik. Terima kasih telah hadir di showroom Kenari Jaya. Wah, sama-sama Pak. Wah, senang sekali nih bisa datang dan lihat showroom yang keren ini. Dan yang saya dengar nih banyak dapat muri nih. Wah, Iya. keren ini. Saya dapat semua total 6 muri sampai saat ini. 6 muri, Pak. 6 muri. Orang mau dapetin satu aja susah. Ini dapat 6. Ini nih yang kita mau bahas Pak, dan juga kita mau kupas tuntas. Pasti semua orang banyak tahu tentang Kenari Jaya. Apalagi sejarah Kenari Jaya pasti udah banyak yang ngobrol ngeliput di video Iya. sebelumnya. Mungkin ada juga ya kan Pak, banyak yang interview Bapak nih. Tapi kayak saya mau lihat dari sisi angle yang beda Pak. Oke. Dari sisi proses dan juga pencapaian. Karena kan tadi Bapak dapat muri, pasti juga perjuangannya ada dong. Lah, nggak gampang itu Pak. Nggak gampang kan Pak Nah, Indra. Nah, kita mau menginspirasi banyak orang, khususnya apalagi anak-anak muda ya kan, yang melakukan bisnis supaya melakukan prosesnya. Nah, makanya saya mau tanya-tanya nih, sebagai Siap. anak muda pengen tanya nih, berguru nih sama Pak. Siap, silakan. Berbagi ilmu siap saya. Pak Hendra, nah kalau bicara Kenari Jaya ini kan tadi ya udah mendapatkan muri, ada 6 muri. Nah, pertama saya lihat ada distributor kunci yang memiliki ruang pamer terbanyak. Iya. Nah, boleh Pak Hendra ceritain dong, ruang pamer nih ke showroom seperti ini atau gimana Pak Hendra? Iya. Kalau showroom seperti ini ada showroom terbesar di Jakarta, di Indonesia lah. Di Indonesia. Kedua, ada showroom seperti Kenari Jaya ini aja, Ya. yang agak kecil sedikit, yang kira-kira separuh dari ini, tapi pun termegah di daerah kota tersebut. Jadi showroom kita itu ada di Jakarta, Jakarta, ada satu di Fatmawati, ada kedua, ketiga di Pinang Sia, Bidang Siap. dan keempat ada di Kenari Mas. Kelima ada di Bali, keenam ada di Semarang, ketujuh ada di Jogja, kedelapan ada di Makassar, Ya. dan ke-9 ada di Bandung. Oke. Bandung kira-kira sama megahnya seperti ini. Ada 3 lantai, semuanya buat showroom semua. Gitu loh. Makanya nih Pak dapat muri itu ya Pak. Iya, Dengan iya. distributor kunci dengan ruang pamer terbanyak. Jadi orang kemana-mana aja bisa. Ya. Lihat Dan kita pun gampang menjaring customer itu ingin mau tahu produk Kenari Jaya, mereka gampang melihatnya. Mereka gampang ya. Gampang sekali mereka melihat produk dia. Pak, masih ingat gak Pak, dulu pertama kali Bapak waktu memasarkan kunci pertama Pak? Apa tuh Pak, masih ingat gak dulu Pak? Kalau sebenarnya kalau saya boleh jujur Pak Ruben ya, Iya. saya ini sebenarnya dulu bukan jualan kunci. Bukan jual Saya kunci. jualnya paku dengan kios 2,5 kali 2,5 itu. Saya jual paku hanya beberapa kilo, Iya. cat hanya beberapa kaleng, seng plastik juga hanya beberapa lembar, triplek juga hanya beberapa lembar. Ya karena kios 2,5 kali 2,5, ya apa sih yang bisa diisi?
Ke satu itu. Iya. Kedua yang paling utama adalah modalnya nggak ada. Modalnya nggak ada. Nah, itu yang utama sekali, Iya, modal iya. utama. Modal utama nggak ada. Jadi ya kita dagang pelan-pelan. Dan pertama kali saya jual kunci adalah karena ada salesman kunci yang waktu itu pasaran kunci 3.500, merek Capuda terbang made in China. Ya. Nah, ada datang seorang importir kunci, salesman-nya menawarkan kunci yang harganya paling murah 8.500. Saya bilang, Iya, Pak, iya. saya yang 3.500 saya nggak jual. Nggak ada duit masalahnya. Iya. Makanya itu kejujuran penting. Terbuka, kita bisa terbuka. Iya. Saya nggak punya uang. Yang 3.500 saya nggak jual. Ini saya jual apa adanya aja dah. Ya, Bapak lebih baik tawarkan ke toko-toko sebelah. Ternyata sama toko-toko sebelah ditolak karena memang harganya mahal saat itu. Iya. Nah, mana di mana lagi jualan? Saya bilang, Pak, Bapak ke Glodok coba. Malah Bapak kasih tahu ya. Iya, ke Glodok cari ya. Iya. Glodok kan dapat juga. Saya suruh ke Jatinegara. Semuanya nolak Semuanya nolak. karena emang harganya mahal. Itu sekitar 66-67 ya. Iya. Umur saya masih 15-an, 16-an lah. Wah, masih Ya. muda banget. Iya. Ya, saya SMP 3 kan nggak tamat lah. Tapi akhirnya karena kedekatan ini loh. Iya. Kedekatan ini, Iya. kalau selama sales kan kalau habis keliling kan capek. Iya. Ya dengan segelas air teh aja kita ngobrol, Iya. kita bersahabat. Akhirnya kan dia lihat kios saya, di lemari saya kosong semua. Nah, dia bilang gimana kalau saya isi barang lo? Lah saya bilang kan saya nggak ada duit. Bayar pakai Jujur apa? nih, ya, Nah, jujur nih. mau bayar pakai apa? Iya. Ya itu jujur penting. Iya. Dan kita nggak punya apa, Jangan nggak punya gengsi rasa lah. malu gitu Iya, ya, jangan gengsi betul. Nggak punya duit saya, Pak. Udah, kuncinya aja. Nah, saya itu pertama kali, sampai sekarang kalau saya dengar nama konsinyasi, saya sendiri pun pribadi ketawa. Konsinyasi. Nggak ngerti saya apa artinya konsinyasi. Dia bilang konsinyasi aja. Iya, SMP 3 baru keluar SMP sekolah. 3. Nah, baru keluar tamat. sekolah, Iya, nggak tamat. SMP 3 aja nggak tamat, kuartal ketiga saya berhenti. Apa sih Pak konsinyasi? Gini, ini lemarinya saya settingin, Iya. saya penuhin barang-barang saya. Terus satu display 3 kunci saya kasih. Nah, nanti laku baru bayar. Lah saya bilang kalau nggak laku gimana? Iya. Ya nggak laku ya nggak usah bayar. Kan Wah, namanya konsinyasi. Oh saya bilang boleh. Nah itu keputusan yang tepat juga, yang keputusan yang cepat juga harus diambil. Jangan nolak juga tuh ya. Jangan nolak juga. Ya jangan Pak, nggak peluang laku tuh, Pak. Pak, Iya. Kalau saya nolak Pak, barang Bapak nggak laku Pak, kemahalan. Iya. Mungkin nggak ada kerja hari ini juga. Itu luar biasa itu. Kalau nggak gitu nggak ada ya. Iya. Konsinyasi. Konsinyasi. Nah pertama kali saya jual kunci ya itu mereknya. Yale. Oh iya. Yale itu artinya masih orisinil made in Italy. Tapi itu iya. kali pertama masuk di Indonesia Yale itu Lewat. dengan harga 8.500. Yang paling murah ada yang 10.000, ada yang 12.000. Nah itu jadi momentum tuh Pak. Momentumnya saya rezekinya adalah itu waktu Pak Ali Sadikin naik menjadi gubernur DKI. Nah kita tahu lah sejarahnya pembangunan ibu kota gimana. Belum dibangun ibu kota sama DKI sama Pak Ali Sadikin kan. Ada butuh kunci. Prinsipnya dari situ saya dapat Pak Ilham. Iya. Setiap bangunan pasti butuh kunci dan butuh engsel. Butuh kunci untuk engsel. Setinggi apapun high rise building 20 lantai nggak ada kuncinya nggak jadi itu bangunan. Jadi akhirnya, Iya. nah saya bekerja sama dengan importir ini. Nah relationship juga penting. Ini yang perlu dikatakan anak muda. Ya saya itu waktu ada untung misalkan Iya. 20.000, 30.000 ya. Ya saya beliin snack lah, permen, coklat ya. Bagi-bagi kemana tuh? Ke resepsionnya. Oh resepsionnya. Jaga ya. itulah saya terus terang nggak ada pendidikan mengenai itu. Iya. Tapi saya Berbagi. karakter ya. Ya saya ada cuan sedikit. Iya. Berbagilah kepada resepsion ini yang telah membantu saya. Iya. Wah mereka senangnya setengah mati. Iya. Jadi Iya, kalau beli coklat apa kan, waduh berapa duit sih? Kita untung 20.000, beli coklat 5.000 banyak. Iya. Bagi-bagi Itu loh, gitu ya. bagi-bagi resepnya. Itu dengan bagi itu resepnya full support ke kita. Full support, Jadi kalau ada, nah ini ada tim salesnya, ada Iya. tim spesifikasinya yang ke arsitek, ke Iya. kontraktor.
ke owner. Kebetulan merek itulah saat itu yang terbaik di Indonesia. Dan melalui Bapak ya? Ya, itu rezekinya saya lah, Pak. Yes. Nah, makanya saya bilang kalau kita berbuat karma baik itu ada jalannya lah. Ya, saat itu arsitek itu keliling, Pak, ke tim arsitek dia nih, Iya. keliling ke semua arsitek yang sedang membangun ibu kota. Wow. Jadi semacam blok G balai kota, saya Iya, supply. iya. Hotel Horizon di Ancol. Uh-huh. Sekarang saya lupa namanya hotel apa. Mercure. Mercure ya. Kalau aku udah tahu lah, saya udah nggak tahu, bukan nggak, saya udah nggak ke Ancol. Hotel ya. Terus ada hotel gelanggang, pokoknya gelanggang olahraga yang dibangun oleh DKI. Semua itu kunci dari saya. Itu ya? Wah. Dan kenapa bisa beli sama saya? Si kontraktor arsitek mau beli ke importir ini, ya. Importir ini selalu menolak si residen, Pak, Bapak kalau beli di sini 1 sen pun nggak ada diskon. Kalau Bapak mau beli sama Kenal Jaya tuh, ya, dengan nama kecil saya, nama Chinese, dengan si Acen gitu loh. Nama Chinese saya kan Acen. Itu tuh masih pakai nama Chinese lah, Acen. Loh, saya beli di sini aja. Nggak bisa, Pak. Kalau Bapak beli Kenal Jaya, ya Bapak bisa dapat 5% atau 10%. Karena di si resepsion tahu bahwa saya dapat 15% dari ownernya. Waduh, iya. Gitu. Nah, dari situlah saya berkembang. Iya. Jadi saya lumayan dapat selisih diskon ini. Ya, jadi akhirnya jadi yang makannya saya utang seminggu, 2 minggu baru bayar. Akhirnya saya bisa bayar di muka 2 minggu. Oke. Jadi tadi seminggu lah saya utang untuk makanan tuh di Pasar Kenari, nggak ada duit bayar. Jujur nggak ada duit bayar. Jadi utang seminggu, kadang utang 2 minggu baru bayar. Nah, setelah dapat komisi ini, kita yang balik kasih 2 minggu Ci bayar daripada saya nggak ada duit gitu. Wah, ini luar biasa nih perjuangan dari SMP 3 nggak tamat. Jadi luar biasa karena satu momentum itu, Pak ya. Momentum. Tadi kejujuran juga. Pertama kita building relationship. Iya, relationship. Saya bilang. Pertama itulah. Walaupun kita nggak ada hubungan bisnis ya, kita anggap dia sebagai teman aja gitu loh. Ya apa salahnya cuma segelas air teh, berapa duit sih? Ya kita juga teh 1 teko sekali, tinggal tuangin segelas. Pak minum Pak, gitu. Dia juga waktu itu lagi aus ya. Lagi aus juga. Kayak habis keliling. Iya, habis keliling. Nah kita temenin dia ngobrol, dia sharing, Pak gua di sini gagal, di sini gagal. Iya. Ya akhirnya dia bilang, ya udah Pak saya di tempat lagi deh ya. Iya. Gimana? Nah, saya bilang, ya cobalah. Cuman saya nggak ada duit loh. Iya. Baru saya bilang nggak ada duit mau kasih saya jual. Enggak, dia bilang konsinyasi. Di situ yang tadi saya cerita. Apa sih konsinyasi? Nah prosesnya berjalan. Proses berjalan konsinyasi ini, ternyata saya dimonitor oleh ownernya. Iya. Ya mungkin dari CCTV apa saya nggak tahu ya. Saya Ya kan dari penjualan kan tinggi, Pak. Iya. Tinggi pasti dilihat. Nggak, dia lihat gini. Kenapa sih lu? Kadang-kadang pagi saya baru buka kantor, lu udah nongol. Oh gitu. Nanti sore saya mau tutup kantor, lu juga nongol juga. Sehari bisa 3-4 kali lu nongol. Iya. Emang lu nggak ada dagangan lain? Itu yang cerita singkatnya seperti itu. Saya jujur lagi, saya bilang saya nggak ada dagangan lain. Fokus. Ya, saya udah terima kasih banget dengan ada bantuan ini. Iya. Jadi minimal saya makan nggak usah ngutang, saya bilang. Minimal saya makan nggak bisa ngutang. Jadi prinsip saya nggak usah malu. Jadi malu ya? yang prinsip saya gini loh Pak Ruby. Saya malu kalau saya curangin orang, kalau saya nyolong duit orang. Kalau ini kan saya jujur, saya nggak usah malu, saya nggak ada duit. Iya. Buat apa saya ngomong sejujurnya aja. Iya. Nah, tadi saya si owner itu, emang lu nggak mau dagang yang lain? Ya, kalau ditanya sih saya mau dagang yang lain ya, tapi duitnya nggak ada. Saya bilang, ini kan konsinyasi, laku harus bayar, Ya saya penuhi lah kerja kewajiban itu. Iya, iya. Justru happy banget Pak ya dengan konsinyasi ini ya. Iya, saya Pakai modal tuh bisa begitu. betul. Iya, itu Seperti itu. Nah, akhirnya dia bilang, si owner itu bilang, ya udah, kalau itu saya kasih utang sebulan. Dikasih itu semua. Tapi lo janji ya, Iya. tepatin bayar lo. Iya. Wah iyalah, saya semangat tuh, tambah semangat. Tambah semangat lagi dikasih itu sebulan ya. Iya, akhirnya dengan duit itu kita beli barang ke tempat lain. Ya, itulah ceritanya. Itulah ceritanya. Pak, sekarang juga yang paling mantep nih ada ini ada dengan master key untuk rumah tinggal, sistem master key itu Pak. Iya. Dapat murah juga.
Ya. Nah, gimana tuh Pak? Ini keren banget nih Master Key. Artinya satu kunci doang loh Pak? Ya, satu kunci untuk bisa buka berapa pintu. Untuk buka berapa? Begini, sebenarnya Master Key itu untuk high rise building bukan barang yang aneh. Kalau high rise building. Ya, high rise building bukan barang yang aneh. Ya, tapi itu waktu setelah era tahun 79-80, saya berpikir bagaimana saya terobos penjualan kunci ke rumah-rumah. Iya. Karena rumah juga butuh kunci. Iya, karena ke rumah kan pasti ada kunci. Iya. Dan saya dengan Master Key ini saya mengharapkan rumah-rumah tersebut mengganti kunci baru. Dengan kunci baru. Master Key-nya ya, akhirnya kunci baru kan. Iya. Nah, saya tentukan Master Key gratis minimal pembelian 5 buah. Wah, itu saya ingat banget tuh. Pastikan ke rumah. Waduh, Pak, itu mungkin minimal ada mungkin 10 kunci, 10 itu kali. 10 iya. itu kadang ya. Minimal 5 dah. Minimal 5. Ada yang 10, Iya, ada yang kan, 7, 8. Kamarnya ada berapa? Iya. Ada pintu depan, pintu belakang, misalnya ada teras apa. Iya. Tapi minimal 5 dapat Master Key. Dapat mesti gratis. Terobosan lah. Dan saya promosikannya ada satu bikin kejutan. Iya. Master Key sangat dibutuhkan pada saat emergency. Waduh, saya pada saat ada udah gitu ada apa? Ada sirine kebakaran. Panik, Kebakaran, orang panik kan? Iya, pegang kunci. Wah, pegang kunci serenceng itu cerita skenario ini saya ingat banget tuh. Waduh. Pegang kunci serenceng, aduh, apa surat kita di dalam apa di dalam? Iya. Akhirnya nggak ketolongan gitu loh karena saking gugupnya pakai Saking gugup, iya. banyak kunci. Iya. Nah, akhirnya ada satu perempuan, si istri, ya Pak, saya baru ingat ada iklan Master Key, ada penawaran Master Key dari Kenari Jaya dengan satu kunci bisa buka satu rumah. Wah. Di situ Pak, penjualan saya naik 10 kali lipat Pak. Naik 10 kali lipat. Satu dalam buah- satu tahun. Satu buah buahan 10 Waduh. kali lipat. Keren banget guys. Jadi akhirnya sekarang udah terbiasa rumah-rumah pakai Master Key. Udah terbiasa. Wah, oke Pak. Kemudian ada lagi nih Pak, Bapak distributor kunci, cuman khusus kunci dan perlengkapannya. Fokus aja nih Pak. Gitu. Iya, Khusus ini aja, makanya dapat muri juga tuh. iya. Dengan ruang pamer terbanyak dan khusus kunci dan perlengkapannya itu juga. Nah, ya. Kemudian ada lagi Pak, jasa layanan 24 jam darurat nih. Gimana tuh Pak? Kok bisa 24 Nah, jam? ini yang sampai ini nggak dipunyai oleh para kompetitor kita. Ya, saya bukan itulah. Saya tuh memikirkan kebutuhan customer. Ini after sales service-nya ya Pak ya? Iya. Katanya. Jadi pokoknya kalau orang pakai produk kunci Kenari Jaya, ya kadang-kadang pun karena dia orang itu tahu, customer itu tahu bahwa bukan kunci Kenari Jaya, begitu emergency saking gugupnya, teleponnya ke Kenari Jaya emergency kita. Ya udah, kita tetap layani dengan baik. Tetap layani dengan baik. Luar. Karena orang lagi emergency kan harus kita layanin kan. Iya. Emergency-nya Akhirnya kenapa? ganti dong kuncinya. Langsung Akhirnya ganti juga. Iya, itu kan Akhirnya ganti ya? tujuan akhirnya kan Tujuan. begitu. Keren banget. Akhirnya kita jualan juga. Iya. Jadi gini, jadi ceritanya pertama emang kita niat nolong sih. Iya. Ya misalkan Pak Ruben lah, Iya. lagi pulang dari luar negeri atau pulang dari luar kota, ya kuncinya entah hilang atau kemana lah. Iya. Pulang sampai di rumah udah jam 2 Jalan-jalan pagi. lupa lah ya. Ya, Kunci jam mana. 2 pagi. Nah, nggak bisa masuk rumah. Kan kaget. Iya dong. Waduh, saya nggak masuk ke rumah gimana nih? Masa rusakin pintu? Iya. Nggak masuk akal kan kalau rusakin pintu kan. Telepon. Nah, teleponnya nggak 24 jam kita. Iya. Nah, kita dengan bawa perlengkapan udah lengkap, kita beresin, kita bor pintunya, ya, kita ganti sementara kuncinya, terus handle-nya kalau nggak rusak kita pasang lagi, tapi kadang-kadang rusak kita pasang handle sementara. Iya. Nah, kita kasih tahu Bu, kalau atau Bapak, kalau besok mau pilih kunci silahkan ke Kenari Jaya. Atau kami yang akan datang bawain. Pilihan Ya, pilihan 5-6 macam. Cuma kalau kami bawa kan cuma 5-6 macam. Iya, kalau datang Kalau Bapak datang bisa Bapak pilih sepuasnya. Wih. Nah, tapi kadang-kadang ada ibu bapak yang punya rumah juga. Ya udah kamu bawain aja 6 macam 7 macam lah. Wah. Ya udah kita bawain. Bawain. Nah, bawain kita pasangin. Terjadilah transaksi pembelian kunci. Aduh, top banget. Jadi pembelian lagi tuh saya di. Wah. Enggak. Iya. Pembelian kunci satu kunci itu nggak berapa duit. Iya. Tapi yang tajam adalah Ya kan? mulutnya ini loh. Gue dibantu nih sama Kenari Jaya. Wah. Nah itu Pak Ben, yang saya dapat itu banyak. Dibantu nih sama Kenari Jaya. Wah, ini paling top. Ah, itu. Buat Itu. out nih. Kan kalau kita berbuat baik atau buat jahat bisa nyebar ke 1.000 orang. 1.000 orang. Buat baik menyebar 1.000 orang. Buat jahat Buat 1.000 orang. Karena 2.000 kali. Bisa 2.000, bisa satu mall kedengarannya itu bahasa istilah sekarang.
Nah, jadi dengan cara begitu dari dia, entah kalau sudah lagi bangun rumah, ini banyak kejadian Pak. Iya, iya. Udah lu beli kocok kenal aja dah. Lu ada masalah lu aman kok. Iya, itu dia tuh. Itu yang more powerful banget yang teman-teman itu jadi cerita mulut ke mulut tuh, Pak. Iya. Makanya kenapa kita bisa jadi bertumbuh jadi seperti hari ini. Yes. Tapi itu ya pelan-pelan ya kita merangkak. Iya. Kita selalu cari celah untuk meraup pasar. nih ya? Iya. Setelah ini apalagi, setelah ini apalagi. Keren. Itu kan tadi servis 24 jam. Yes. Setelah master key servis 24 jam. Gitu loh. Terus ada juga nih Pak, Bapak ternyata penyelenggara, ya. Penyelenggara pertama sayembara desain kunci yang gagang pintu. Desain handle. Desain handle, ya. Handle tuh gagang pintu, Pak. Ya? Iya, ini kayak gini. Iya. Nah, kayak Bapak gini. bikin desain juga. Gitu. Begini, Pak Ruben. Coba lihat sekarang mulai gini. Fusital. Arsiteknya David Chipperfield. Ini. Ya, ini, handle ini, Eric Gosen. Dia tuh yang ngedesain gitu, Pak. Dia yang ngedesain. Oke. Saya ini terpanggil rasa Indonesianya ya, Iya, iya. Nasionalisme. nasionalisme, betul. Kenapa kok desain handle kok? Kadang-kadang kita lihat ya, Iya. walaupun ada nama arsiteknya, ya desainnya model kok begini-begini aja kok. Iya, biasa. Ayo kesana gitu, Pak. Ya? Nggak ada keren-kerennya amat. Ininya brandnya Nah, nama brandnya kalau arsitek tahu. Iya, iya. Arsitek kan, iya kalau arsitek datang ini tahu, oh ini Iya, arsitek Beken. Tapi Pak, karena saya juga nanya, Pak kalau menurut Bapak desainnya gimana? Ya biasa aja ya. Cuman kalau nama ini Beken. Oh iya, namanya ya. Iya. Nah, di Dari situ situ saya ya. pelan-pelan, Iya. kok kenapa Indonesia nggak bisa ya? Kalau Indonesia bisa kan saya bangga. Wah. Desain by Insinyur Ahmad Sulaiman misalkan, Oh, iya, iya. from Indonesia. Bisa Waduh. go internasional atau apa gitu. Atau go internasional kalau misalkan Italia setuju, Iya. Italia bisa Iya, iya. bayar ke kita orang, Iya. hak ciptanya kita bayar kasih arsitek. Wah, Wah. mantap. Nah itu waktu Iya. sebelum COVID, saya bicara dengan Ketua IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, Pak Insinyur Johara, yaitu sekitar Februari tahun 2020. Iya. Nah, saya di meja kecil, saya bicara, Pak, apa iya sih Pak desainer Indonesia atau arsitek Indonesia nggak bisa bikin handle? Saya ini tuh kalau kepanggil banget Pak. Iya. Saya ini selama ini memasarkan produk-produk handle dengan desain by arsitek dari Italia, arsitek dari Jerman, arsitek dari Amerika, Iya. arsitek Jepang. Bisa nggak nih? Kenapa nggak bisa Indonesia sih Pak? Kan saya bangga loh Pak kalau di Indonesia. Misalkan dari Bapak Johara, Iya. berdesain Pak Insinyur Johara dari Indonesia. Wah. Kan keren Pak. Iya, iya. Pak Indonesia keangkat namanya. Betul, betul. Saya juga bangga jualannya. Yes, yes. Desain orang gua Produk loh, lokal Indonesia. bukan desain orang luar aja, desain orang saya gitu. Iya, iya. Wah, bisa Pak Ena. Bisa. Ada ini lomba desain handle. Nah, kata-kata lomba desain itu dari almarhum Pak Johara. Iya, iya. Nah, beliau COVID yang pertama kali sekitar April awal apa Maret akhir 2020 kena COVID. Akhir almarhum. Nah, sempat ide ini ketiarap karena pandemi COVID kan. Iya, iya, iya. Baru sekitar 7-8 bulan yang lalu ada Ketua Umum Himpunan Desainer Interior Indonesia, Iya. Pak Insinyur Rohadi, Iya. mengingatkan saya lagi. Iya, iya. Nah itu waktu kan 7-8 bulan yang lalu kan Iya, iya. COVID lagi melandai kan. Iya, iya. Pak Enda, ini rencana ide Pak Enda yang bagus, ini mau terusin nggak? Saya bilang boleh, yuk kita jalan yuk. Iya, iya. Ini mumpung lagi COVID-nya lagi bisa kita keluar dah. Iya, Kita bisa offline lah. Biasa Iya, kita kok online terus kan, Iya, Zoom terus kan. Yuk, akhirnya ketemu teman saya Iya. di atas nih lah tempat. Ngobrol-ngobrol diajak teman-temannya 4 orang. Yang biasa ngadain lomba-lomba desain gitu Iya. lah. Desain arsitektur, desain apa. Pokoknya di bagian dia lah, di desain. Dia kan dia interior kan. Iya. Nah, saya itu sangat terkaget setelah pertemuan kedua ketiga kali. Iya. Saya kadang bercanda, ini dari ngomongan warung kopi, kok bisa jadi profesional banget nih lomba nih. Itu ketentuan-ketentuannya yang dibikin oleh Pak Insinyur Amal, Iya. itu luar biasa hebat. Iya, iya. Profesional banget gitu. Jadi dipakai 3 kategori kata lomba desain ini, yaitu lomba desain dari kategori mahasiswa, Mahasiswa. kategori umum, kategori profesional.
Dan tiap kategori itu ada ketentuannya lagi, syarat-syarat yang harus ikut-ikutin. Iya. Waduh, saya bilang kalau saya nggak ngerti lah inilah. Iya. Ini mumpung ada mereka nih. Untung saya bilang. Pas bisa kolaborasi. Dan bisa mereka juga. Pak, Pak Ruby ya, mereka bekerja tanpa pamrih. Sama pamrih Pak. Mereka tuh benar-benar mendukung ide yang bagus. Iya. Karena mengangkat. Iya, mereka nggak tanya, Iya. Pak Enda bayar saya berapa kalau saya ikut? Nggak ditanya. Iya. Pak Enda mau kasih saya fee berapa? Nggak ada yang nanya. Iya. Sampai kita inisiatif sendiri aja. Iya. Ya kita tahu diri lah Pak. Orang yang ada yang dari Lembang sampai datang Pak kalau meeting. Iya. Ya kita kan hitung-hitung Pak ongkosnya berapa. Iya. Sampai saya tawarkan Pak, Bapak kalau dari Lembang nginep saja Pak di hotel. Iya. Nggak usah Pak Enda. Saya pulang kan. Sekarang saya meeting kan supir saya nganggur, dia tidur. Iya. Oh, Ntar iya. pulang giliran saya yang tidur. Oh, gantian ya. Karena besok pagi saya mau ada urusan lagi di Lembang. Iya. Waduh, saya sampai angkat topi sama mereka Pak. Akhirnya jadilah lomba ini. Iya. Nah, jadi itulah lomba desain handle yang kepilih akhirnya 7 pemenang. Iya. Yang masuk 80 peserta Pak. 80 peserta. Saya bayangin, saya itu waktu lihat 80 peserta yang masuk desain-desainnya, sampai saya goyang kepala. Ternyata orang kita bisa ya kalau diangkat itu. Iya. Cuman oleh Dewan Juri, dari 80 jadi dipilih menjadi 30. 80 jadi 30. Nah, dari 30 dipilih 7 pemenang. 7 benar. Nah, itu. Tapi kita sama sekali itu pemilihan itu benar-benar pure Pure ya. kuasa penuh Dewan Juri. Saya tidak ikut campur. Sebenarnya kami tahu Pak, kita orang ini barang nggak bisa dijual, barang ini bisa dijual. Tapi saya bilang waktu pemilihan saya bilang kita stop. Bebasin aja ya. Iya. Bebasin aja. Terserah dia mau pilih desain Jangan ada apa. unsur bisnisnya untuk Iya, untuk secara pure desain kita dulu ya. desainer aja di sana. Kita mau pilih desain, bukan mau pilih Bukan bukan mau bisnisnya, cari jualan ya. Iya. Oke. Nanti kalau setelah dia pilih desain, kalau andai katanya kita nggak bisa jual, kita cari yang 30, kita cari yang 50 ini, Iya. kita hubungin orangnya. Betul. Lu kan nggak menang nih. Iya, mau nggak? Tapi saya Iya. mau make baru Iya, dong. iya. Nah, Ini mau ya. nggak? Saya jualin. Nah, itu. Itulah ya. Saya bilang, udah tim saya diam Pak. Tim panitia kita gue diam. Iya. Pure Pak. Dari jam 8 mulai start di sini antigen dulu nih Pak. Karena ada berapa orang kan. Iya. Antigen beres, naik ke lantai 3 meeting sampai jam 10. Prediksi saya jam 1 selesai. Itu penjuriannya. Penjuriannya. Nggak tahu-tahu sampai jam 6 seperempat. Waduh. Karena kenapa? Dari 30 itu ini saya agak cerita detail nih Pak. Iya. 30 yang mana nomor 1? Nggak dikasih nama Pak. Dia juga nggak tahu siapa. Oh, gitu. Nomor 1, oh mana videonya? Dia liatin video mana? Oh, kan yang bikin lomba itu diwajibkan bikin kenapa lu bikin desain nih? Iya. Kalau cerita konsepnya, dia perhatiin konsep Dewan Juri ini 5 orang. Nah, selesai video pertama, dia samperin handle ini, dia perhatiin, Iya. dan mereka pun tidak ada diskusi. Nggak ada diskusi. Masing-masing mencatat sendiri. Waduh, saya bilang ini profesional banget nih ya. Ini jam berapa bisa selesai nih? Itu video pertama baru. Nggak tahu 30 video semua dilakukan seperti itu. Wow. Iya. Luar biasa. Jadi yang menang pun ya kalau Puas bilang lah, Pak, ya. kita ada videoin Pak semua pendewan juri ini ya. Kalau sampai ada yang bilang ini nggak fair apa, wah kita bisa kasih lihat videonya. Iya. Kita nggak ada ikut campur semua, dewan juri juga tidak ada yang bertanya ke kita orang. Iya. Dan mereka pun tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi ya. Jadi Masing-masing aja itu. iya, jadi saya pilih Penilaian apa, masing-masing ya. saya kasih Iya. stiker, kita mau siapin stiker. Nah, Pak Ruby pilih yang mana, Pak Ruby kasih stiker. Iya. Bu Ivon pilih yang mana, Ibu Ivon kasih stiker. Nah, stiker yang terbanyak yang menang gitu loh. Itulah. Mantap. Jadi Pak Ruby nggak bisa mempengaruhi saya. Iya. Saya nggak bisa mempengaruhi Pak Ruby. Iya. Saya nilai yang mana, Independen saya semua, tempel Pak. aja, iya gitu loh. Keren. Itu kehebatan mereka, Pak. Makanya ini jadi rahasia suksesnya Kenari Jaya nih Pak ya, mendukung ini juga ya. Pak, saya ada pertanyaan terakhir bicara soal rahasia sukses juga nih Pak. Gimana nih Pak? Mungkin Bapak boleh share juga. Mungkin buat anak-anak muda juga Pak. Tips sukses dari Bapak nih Pak. Buat anak-anak muda yang mau mulai bisnis. Apa yang harus mereka lakukan Pak? Itu sangat sebenarnya sih. Yang penting kita harus berani bisa menjaga relationship. Relationships. Ya, kalau bahasa dulu saya sebelum saya bisa tahu sekarang, Iya. dulu saya sebutnya bahasa pertemanan. Pertemanan ya. Ya, Iya. sekarang ya bahasa kerennya relationship. Lah. Relationship ya. Ya, atau networking. Iya. Kedua, kita harus jaga kejujuran, Pak. Jaga kejujuran. Ini seperti cerita Bapak nih Mas. Iya, jaga kejujuran keras loh Pak ya kejujuran. Iya. Penting banget.
Yang ketiga, kita harus punya inovasi dan kreatif. Inovasi dan kreatif. Ya, saya di pasar kios ke Kenari dengan 2,5, ya kita harus pikir, setelah ini kita lakukan apa? Setelah ini kita lakukan apa? Kita jangan fokus sekarang ini ya. Iya, iya. Jangan fokus melihat perkembangan kompetitor kita lihat. Iya. Tapi kita harus menghargai juga perkembangan kompetitor. Oke. Karena kompetitor itu kan juga ada karyawannya harus dihidupkan. Iya, iya. Jadi kita jangan punya prinsip, wah saya harus bunuh dia. Enggak. Iya, Pak. Jadi relationship penting tuh, Pak. Penting Mak relationship. Iya. Kita cari musuh gampang. Iya, Cari temen tuh susah. iya. Makanya kayak gitu. Pak Ruben, kalau saya deketin Pak Ruben, nih Pak Hendra mau ngapain nih? Jangan pinjam duit sama gua nih. Mau minta duit sama gua nih. Nah, itu kan orang udah curiga dulu. Tapi kalau cari temen, Iya. itu paling sulit. Makanya paling penting itu di saat kita bisnis apapun ya, itu Banyakin- paling banyak teman, paling gampang itu kita untuk maju. Banyakin teman ya, Pak. Banyakin teman, tapi harus jaga kejujuran. Harus jaga kejujuran. Jangan banyak teman kita, waduh temen ini duitnya banyak nih ya. Iya. Kalau bisa gua tips istilahnya, kalau bisa saya tipu nih. Oh, nah itu tuh. Itu hancur masa depan kita, Pak. Hancur. Kalau begitu sekali saya tipu Pak Ruben bisa ngomong ke 1 juta orang tuh. Iya, iya. Bukan ke 1.000 orang, 1 juta orang tuh. Lu kalau Pak Hendra lu hati-hati lu. Nah nanti kebetulan ada teman saya nih relasi. Saya mau pinjam duit sama si A. Iya. Lu nggak bisa, udah nggak ini deh. Nah, Pak Ruben lu kenal si Pak Hendra katanya. Wah, itu orang sih jangan dipercaya tuh. Iya, iya. Lu utang duit gua 10 juta nggak dibayar. Janjinya mau bayar sebulan, sampai sekarang gua minta kayak gua ngemis. Iya, iya. Nah itu nama kita hancur sini. Iya. Itu berarti kita menutup jalan Menutup kita, rezeki ya. rezeki kita. Jangan. Sebaiknya kalau nggak punya duit, Iya. saya utang Pak Ruben ini 10 juta. Nah, Jatuh tempo akhir bulan. iya. Wah ini saya prediksi akhir bulan saya nggak bisa dibayar nih. Pak Ruben, saya sorry nih Pak. Ngomong apa adanya. Nah, saya tanggal 30 November harus ada kewajiban bayar Pak Ruben 10 juta. Tapi kayaknya saya nggak bisa bayar Pak. Iya, iya. Saya bisa bayar 2,5 juta Pak. Nah 7 juta lagi di Desember gimana Pak Ruben? Iya. Bisa bantu saya nggak gitu loh. Pasti Pak. Iya. Dari 10 orang yang saya ketemui, Iya. 10-10-nya ngerti. Iya, iya. Ya udah, lu kapan mau bayar 7 juta setengahnya? Iya, iya. Nah itu kita harus janji. Ya. Misalkan 10 Desember atau 20 Desember. Ya. Nah, Harus- untuk jatuh tanpa tanggal sekian, nah 7,5 juta itu jual apapun harus kita beresin. Kalau kita mundur lagi, Iya, iya. nah ini bisa nggak dipercaya lagi. Iya, iya. Gitu loh. Betul. Kalau tadi yang mengenai kejujuran, kerja Iya. keras ya, terus mengatur keuangan. Keuangan ya gini, prinsipnya ada kejujuran, relationship yang saya bikinnya. Iya. Saya ada bikin juga dalam satu bingkai dari kolam kecil ikan melompat ke kolam besar. Dan nanti bisa saya tunjukkan juga Oh, kalau perlu. Pak. Iya, iya. Ya, itu berdasarkan Ilustrasi Pengalaman saya. Oke. itu nggak ada di sekolahan. Enggak di sekolah. Keren, keren, keren. Jadi nanti kalau Pak Ruben mau pakai itu ya silakan. Karena itu sekalian saya sharing kan untuk generasi muda. Untuk generasi Saya muda. ingin generasi muda maju Pak. Iya, iya. Karena gitu ilmu yang saya dapat jangan sampai dibawa ke lubang kubur gitu loh. Iya, iya. Lebih baik saya sharing gitu. Yes. Ya. Iya, iya. Berbuat baik itu berbagi ilmu. Berbuat baik itu bukan bagi duit aja Pak. Iya, iya. Bagi Ya, ilmu juga. kalau bagi duit tuh nggak ada habisnya kita. Iya, iya. Bisa baik kita bokeh nanti kita bisa nggak ada duit. Berbagi ilmu lah supaya mereka bisa bangkit gitu loh. Iya, iya. Gitu. Senang Pak. Kalau saya lihat anak-anak muda yang bisa bangkit, waduh saya happy banget. Pak. Happy banget ya. Saya salut sama anak-anak muda yang begini. Iya, iya. Tapi kalau saya dengan anak muda yang ingin cepat kaya, ingin cepat maju gitu, wah itu saya bilang ini saya lihat, mungkin kita tinggal tungguin dia jatuhnya aja lah kapan. Iya, iya. Gitu loh Pak Ruben. Pak, sekali lagi thank you so much Pak Hendra. Sukses buat Kenari Jaya. All the best. Terima kasih Pak Ruben atas waktunya. Wah, thank you. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Teman-teman, kita udah ngobrol sama Pak Hendra dari Kenari Jaya, presidirnya. Senang sekali nih dapat waktu sama Pak Hendra. Sekarang saya mau balik lagi ke tempat, ke Bu Ivon, ke bawah untuk temenin dia cari kunci. Simak video ini berikut ini. Halo Pak Hendri. Halo, Pak. Wah, tadi saya bisa ngobrol sama Pak Hendra. Siap. Tadi seru banget ngobrol. Sekarang saya mau nanya nih Pak. Iya. Kan sebagai generasi berikutnya nih ya. Iya. Menjalankan ini. Pak, sekarang ini kan zamannya ini anak-anak milenial nih Pak. Iya. Betul. Sekarang milenial lebih banyak yang properti. Nah, kalau
khususnya di kunci nih Pak? Biasanya milenial sukanya kayak gimana nih Pak? Sekarang sih kalau untuk dari segi desain ya, Iya, desain. dari sisi desain itu sekarang yang mengalami perubahan yang cukup drastis itu adalah permainannya di warna. Oke. Ya, Di mungkin- warna. Kayak ada di sini juga. Iya, mungkin kalau zaman sebelumnya kita mainnya hanya di bahan stainless Stainless steel. seperti ini. Iya. Sekarang kita sudah mulai ke arah yang lebih berwarna ya, seperti ini ada kayunya, Oke. seperti ini ada warna rose gold, Iya, ya. school. Dan yang paling tren sekarang memang warnanya warna hitam, Oh gitu. lebih ke black. Black, elegan lebih kesan Iya, black. Mungkin kalau yang masih suka klasik atau lebih suka dengan warna yang sekarang lagi musim, memang itu adalah warna rose gold. Rose gold. Rose gold. Itu memang yang untuk zaman sekarang millennials itu yang sedang tren. Sedang tren. Kunci yang mengikuti teknologi Iya. kita punya itu digital lock. Ada digital. Iya. Wah ada nih di sini juga ada. nih? Ada. Wah, ada. saya boleh tuh, Pak. Kunci yang kita bisa buka dengan pin, card atau pakai jempol. Oh, pin Jadi, card sampai Kita- jempol. Kita nggak usah repot-repot bawa Iya. kunci lagi sekarang. Hmm. Ya contohnya seperti ini kita Contoh tinggal gini. Wah, Pakai- teman bisa lihat nih di sini. pakai pin atau paling simpel adalah pakai jari. Fingerprint. Iya. Ini ya. Iya. Wah, ini. Dan sekarang memang Iya. harganya sudah sangat terjangkau ya untuk teman-teman semua. Jadi pilihannya tadi bisa pin atau pakai akses pin itu Pakai ya. access card, Access card atau ya. pakai pin. 3 itu ya. 3, oke. 3 cara membuka. Sebenarnya ada lagi Pak cara membuka pakai kunci manual, tapi itu hanya untuk emergency kalau sampai terjadi baterainya rusak Iya, atau baterainya habis. Iya. Ya. Oh, Ini bisa gitu. pakai kunci manual. Bisa pakai kunci manual. Iya. Oke. Nah, ini ada model-model ini, Pak. Iya, ini adalah model-modelnya. Yang lagi ini sekarang yang tipe-tipe seperti ini nih, Pak ya. Iya, kebanyakan kalau untuk millennials semuanya mereka sangat senang pakai produk ini karena kan nggak mau repot ya. Nggak mau repot. Iya, iya. Karena bawa kunci serenceng banyak ya. Kalau Iya. pakai ini kan kuncinya di jempol. Kunci jempol. Tadi ini bisa buka pakai apa? Pakai handphone. Pakai handphone. Pakai handphone. Pakai handphone bisa buka. Pakai handphone ini juga bisa pakai pin juga Pak. Pakai Ya, pin. Nah, seperti inilah aplikasinya ada seperti di gambar ini. Oh, jadi ini menggunakan aplikasi, menggunakan handphone, jadi bisa membuka pintu di sini. Iya. Oke. Dan kedepannya kita juga lagi develop app sendiri yang bisa membuka kunci-kunci digital kita. Tapi tentunya dengan teknologi bukan yang sekarang ya, dengan teknologi yang baru. Nah, kalau misalnya mau lihat display secara online ada juga, Pak? Ada. 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 Bisa ke www.kenarijaya.biz. Di sana showing produk kita cukup lengkap. Lengkap, ya. Dan ada 3D showroom ya. 3D showroom ini. 3D showroom. Keren, keren. 3D showroom di sana. Iya. Dan sekarang kita sedang develop adalah Iya. apps catalog yang nanti bisa e-commerce juga. Jadi E-commerce juga. teman-teman bisa langsung transaksi di sana. Yes. Nah, kalau kayak di showroom ini lengkap ya, Pak? Jadi ada Iya. kunci, terus Iya. aksesorisnya juga ada juga, Pak? Aksesorisnya ada Pak, ada seperti Excel, Excel. namanya. Ya memang untuk produk-produk kayak kita ini bahan bangunan ya masih perlu touch and feel ya. Iya, ya pengen tahu seperti apa Iya, ini masih perlu gimana. touch, Iya. touch and feel karena orang masih mungkin kalau beli online masih ragu ya, karena kan mereka pakai produk ini Iya. dikunci kalau di tempat kita itu pembelian ulangnya bisa Puluhan tahun mungkin ya? 20 tahun, Iya, iya. 20 tahun. Customer kita ada yang sampai 30 tahun bilang kuncinya belum rusak sampai sekarang. masih kuat tuh. Iya. Wah. Nah, kalau kedepannya nih, Pak, ada apa nih terobosan dari yang akan dilakukan oleh Kenarijaya? Terobosan tentu kita akan mengupdate terus dari segi desain mengikuti tren desain yang ada dan kita akan bekerjasama dekat dengan para desainer Iya. dari desain maupun arsitek. Kita akan dan tentunya karena digital itu sedang hype ya, Iya, iya. ya, kita akan terus mengikuti perkembangan digital lock yang ada di pasar. Halo Bu Ivon. Nah, kenalin. Ada Pak Henry. Halo Bu Ivon, apa kabar? Ya, langsung Ya, nih. sehat. Yes. Lagi lihat ini.
Ya, aku tuh lagi terkesima sama Louis 15. Nah, biar Pak Henry yang jelasin ini Pak. Kayaknya Iya. Memang handle ini Iya. dari zaman kerajaan Bu, ya, dan ini dibuat handmade. Handmade. Jadi kalau kita lihat detail ininya semuanya very detail sekali. Aduh, Ya, ini harganya 102 juta. Betul. Waduh. betul. Ibu tahu aja seleranya ya. langsung terbawa. Iya. Ini emas Pak semuanya. Gold plate, Gold plate. gold plate, Guys. gold plate. Iya, Keren banget. Ini kan Louis. iya. Kemudian kalau yang di atas juga. Kalau yang di atas ini memakai mozaik. Jadi kenapa harganya mahal? Karena detail mozaiknya ini yang mahal. Jadi memang kalau kita diskusi dengan para desainer, mereka sangat tertarik sekali kalau kita menceritakan tentang pemakaian mozaik ini. Dan memang dibuatnya handmade. Handmade. Jadi kenapa memang harganya wow sekali ya. Memang ini salah satu handle yang termahal yang pernah kita pasarkan di Indonesia. Iya. Dan pasarnya surprise ini ada loh Pak. Ada juga ya? Ada. Jadi bukannya hanya pajangan aja Pak. Iya. Bukan hanya pajangan ya. Memang kita secara kuantitinya nggak banyak, cuman ya kualitasnya lah Pak. Kualitasnya. Iya. Ini luar biasa. Iya. By the way gimana? Bu kan udah ketemu kunci yang dimau dan kuncen tadi curi kunci. Kunci Ini ya. udah tahu. Dan surprisingly saya ketemu aura-aura ningrat di sini. Aura ningrat. Iya benar Ya benar kan? Betul Iya, juga. Louis Ada 15 Louis. loh. Iya. Nggak ada di betul. tempat Nggak ada di lain. tempat lain. Wah. Nggak ada di tempat lain. Hanya ada di Kenari Jaya. Hanya di Kenari Jaya. Jadi udah ketemu ya Bu Ivon ya? Raja kunci. Raja kunci ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Henry. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sudah Terima kasih. sharing, Terima thank you. kasih. Bu Ivon juga udah ketemu kunci. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan rahasia investasi sukses dan rahasia kunci. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Robi Herman dan juga Bu Ivon dan juga Pak Henry. Bye.